Sebelumnya, setelah Wang Ling menobrak terobosan sampai tahap menengah puncak jiwa yang baru lahir, dia berteleportasi keluar dari guanya. Sudah banyak para murid di luar di sekelilingnya. Keributan terjadi di mulut mereka. Adapun Pak Tua berewokan ingin bersuara, tapi dia langsung diam di bawah tatapan Wang Ling. Momentum terobosan Wang Ling juga telah menarik perhatian sekte dalam. Segera seorang tetua di tingkat jiwa yang baru lahir tahap awal keluar bersama dua kultivator formasi inti tahap akhir. Tetua itu memberi tekanan saat dia berkata, "Kalian semua diam, tidak seorang pun diizinkan untuk pergi." Dia mengeluarkan pelakak giok pesan suara yang segera melesat ke sekte dalam. Setelah itu, dua bawahannya memeriksa kondisi tambang Venaroh. Mereka terkejut melihat tambang Venaroh hampir kehilangan energi spiritualnya. Tetua itu kemudian melihat satu persatu murid luar. Wang Ling hanya dilewati karena hanya pada tahap akhir pendirian yayasan, tidak layak dilihat. Karena jiwa asal Wang Ling telah sedikit pulih, tidak ada seorang pun yang bisa melihat kultivasinya kecuali di tingkat formasi jiwa. Tidak lama kemudian, 10 orang seperti sinar cahaya terbang keluar dari sekte dalam, tiba di depan tetua itu. Mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya di tingkat jiwa yang baru lahir tahap akhir. 9 orang di tingkat pertengahan jiwa yang baru lahir berpakaian merah. Mereka kemudian membentuk segel. Sebuah gas merah keluar dari tangan mereka dan mengelilingi semua murid luar dan membentuk 10 kelompok untuk diperiksa. Wang Ling berada di kelompok ketiga. Bersama dengan pria parubaya, 9 orang dari mereka mengambil alih satu kelompok dan memanggil murid-murid sekte luar satu persatu untuk diperiksa. Mereka hanya menunjuk kening setiap murid dalam waktu singkat, kemudian beralih ke orang berikutnya. Setiap kali seorang murid sekte luar lewat, mereka akan menghela nafas lega. Seiring waktu berlalu, atmosfer di sekitarnya menjadi semakin menindas. Pada saat ini, seorang kultivator berjubah hijau di kelompok keempat bergerak seperti kilat, berusaha melarikan diri. Saat dia hendak keluar, kultivator berjubah merah menembakkan 5 sinar cahaya dari jarinya ke tubuh kultivator berjubah hijau. Dia langsung menegang dan tubuhnya dilempar ke tengah kelompok murid luar. Setelah itu, giliran Pak Tua berewokan ini. Karena Wang Ling telah memasang batasan pada tubuhnya, dia tidak perlu khawatir akan kebocoran. Saat Pak Tua berewokan diperiksa, dia berhasil lolos pemeriksaan dengan wajah lega. Baru kemudian giliran Wang Ling. Dikarenakan orang yang memeriksanya hanya pada tahap pertengahan jiwa yang baru lahir, dia dengan tenang berjalan ke depan. Orang itu menunjuk ke kening Wang Ling dan lolos dengan mudahnya. Sekarang lebih dari 100 dari murid luar telah dilemparkan ke tengah. Pria parubaya bertanya pada bawahannya, apakah menemukan sesuatu? Salah satu dari mereka berkata, selain orang-orang ini yang memiliki tujuan mereka sendiri, tidak ada yang terkait dengan masalah tadi malam. Kemudian, Wang Ling dan para murid lainnya yang lolos pemeriksaan diberi gua untuk terus berkultivasi. Di dalam gua, Wang Ling merenung meskipun efek Venaroh cukup baik, itu terlalu bahaya. Jika terus dilanjutkan, dia akan memancing kultivator formasi jiwa atau bahkan monster transformasi jiwa. Tapi ketika Wang Ling menyerah Venaroh cabang, dia menemukan Venaroh utama yang lebih besar berada di bawah sekte pemurnian jiwa. Jika dia berkultivasi di sana, Wang Ling dapat memulihkan kultivasinya dalam sekali jalan. Hal paling penting adalah harta paling berharga dari sekte pemurnian jiwa adalah bendera jiwa dengan lebih dari 100 juta jiwa.
Saat itu muncul, langit berubah warna, merupakan salah satu harta karun teratas di Suzaku. Wang Ling kemudian mengeluarkan pecahan batu giok surgawi dan dihancurkan. Dia mulai menyerap energi surgawi, rasa sakit yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wang Ling menggunakan energi surgawi untuk menghancurkan domain teh dan segel suntai. Sementara itu di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan di negara Chu, Zauru sedang menunggu kepulangan Wang Ling dengan penuh harapan di wajahnya. Sementara Tianyi duduk di bawah pagoda dan menatap Zauru dan menghela nafas. Berita hilangnya Wang Ling sudah menyebar ke negara Chu, tapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu Zauru. Tapi dia percaya bahwa dengan kekuatan Wang Ling, dia akan bisa keluar dari bahaya apapun. Di sisi lain, Kodo Guntur merenung memikirkan Wang Ling dan nyamuknya. Dia juga merindukan kampung halamannya di dalam tanah dewa kuno. Waktu terus berjalan, 1 bulan telah berlalu. Pada periode ini, kompetisi persaingan untuk menjadi murid luar dimulai. Wang Ling akhirnya terbangun dari kultivasi tertutupnya. Tanda teh di wajahnya telah banyak memudar dan hanya 8 keping yang tersisa. Di bawah tekanan energi surgawi, sejumlah besar domain teh dan segel telah terputus, tapi dia masih tidak bisa menghapusnya sepenuhnya. Wang Ling berdiri, berjalan keluar dari gua. Dia merasakan kekuatannya juga telah mencapai tahap akhir jiwa yang baru lahir. Di luar gua, Wang Ling merenung memikirkan pemahamannya tentang kehidupan dan kematian yang terkait satu sama lain dari domain hidup dan matinya. Setelah kejatuhannya memberikannya sebuah pencerahan, namun dia membutuhkan terobosan lain untuk mencapai puncak tahap formasi jiwa, lalu mencapai pemahamannya tentang domainnya agar mencapai penyelesaian. Setelah Wang Ling cukup lama merenung, dia menoleh pada seorang wanita cantik yang sedang mengamatinya. Dia menghampiri wanita itu dan berkata, "Apakah kamu mengenalku?" Wanita itu tersenyum, "Kamu tidak mengingatku, aku Liu Mei." Wang Ling berkata, "Liu Mei yang aku tahu adalah murid sekte Suandao dengan akar roh air, bukan murid Suzaku." Liu Mei terkejut mendengar ini. Apa yang dimaksud senior Wang? Wang Ling tidak menjawab tetapi menatap Liu Mei. Liu Mei menundukkan kepalanya dan mengatakan Wang Ling pasti sudah salah paham. Wang Ling berkata, "Aku telah melihat gelang seperti milikmu di tangan Red Butterfly." Dengan itu dia terbang pergi. Niat baik yang terbungkus kelicikan dan jahat Liu Mei untuk pertama kalinya mendekati Wang Ling, lalu menanamkan bayangannya sendiri di hati dan Wang Ling telah gagal. Itu karena toisme Wang Ling terlalu teguh. 2 hari kemudian, kompetisi di sekte luar dimulai. Puluhan ribu murid dibagi di antara ratusan arena. Ada puluhan perkelahian setiap hari di arena. Setiap hari sejumlah besar murid sekte luar mati. Lebih dari 100 arena pertempuran dibanjiri dengan darah. Wang Ling mengamati setiap kali seseorang meninggal, jiwa mereka akan diserap oleh arena dan menghilang. Wang Ling kemudian turun ke arena. Lawannya adalah seorang kultivator gendut tahap akhir pendirian yayasan. Dia membentuk segel, bola-bola api muncul dan menembak ke arah Wang Ling seperti hujan api. Wang Ling hanya melambaikan tangannya, sebuah gelombang kekuatan menghancurkan serangan bola-bola api. Hal ini juga menyebabkan lawan Wang Ling ketakutan dan pingsan. Wang Ling tidak membunuhnya, kultivator pendirian yayasan itu, karena terlalu memalukan. Setelah 7 hari kompetisi, hanya 4 orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti. Di antaranya seorang lelaki tua berambut abu-abu pada tahap akhir formasi inti. Dia memiliki metode mantra kematian seperti Wang Ling sebelumnya.
Tapi ini terlalu lemah dibandingkan dengan metode kesadaran ilahi Wang Ling saat itu. Kedua, seorang pemuda di tahap awal formasi inti yang dapat mendeteksi aliran energi spiritual sebelum seseorang dapat menggunakan teknik sehingga dia dapat bertindak lebih awal. Orang ketiga adalah Pak Tua berewokan ini. Terakhir adalah Wang Ling sendiri yang hanya mengalahkan setiap murid dengan lambaian tangannya. Kemudian, Wang Ling memasuki arena. Wasitnya adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir tahap awal. Lawan Wang Ling adalah Pak Tua berewokan yang segera naik ke arena. Saat melihat Wang Ling, dia langsung terkejut dan menyatakan untuk menyerah yang membuat wasit terkejut. Pertarungan selanjutnya adalah Pak Tua pengguna mantra kematian dan pemuda yang dapat melihat aliran energi spiritual. Dalam pertarungan, pemuda itu akhirnya tidak bisa bertahan menghadapi mantra kematian dan diselamatkan oleh sinar energi spiritual yang datang dari sakti dalam. Pada titik ini, hanya tersisa 2 orang dalam kompetisi sakti luar. Wang Ling memasuki arena. Lawannya adalah pengguna mantra kematian bernama Sima. Niat membunuh melintas di mata Sima saat dia menunjuk dan berkata, "Mati." Sebuah energi spiritual menembak dari jarinya ke arah Wang Ling. Wang Ling hanya berdiri diam saat seutas energi spiritual yang mengandung aura yin dan pembunuh menembak ke keningnya dan dibebankan pada jiwa asalnya. Namun hanya dengan satu pemikiran, Wang Ling menghancurkan indera ilahi Sima. Tubuh Sima langsung menerima serangan balik, muntah darah dan tubuhnya jatuh. Lalu sebuah kekuatan menyeret tubuh Sima ke dalam sekte dalam. Tanpa ketegangan, Wang Ling menjadi pemenangan kompetisi ini. Kemudian dia mengikuti Wang Zhen ke dalam sekte dalam menemui penantua. Dalam perjalanan, Wang Ling melihat 3 gunung yang terhubung dengan awan yang merupakan formasi. Wang Zhen menjelaskan 3 gunung ini memiliki 3 faksi yang ada dalam sakti pemurnian jiwa. Mereka adalah pemurni jiwa, pengekstrak jiwa, dan penyegelan jiwa. Di belakang ketiga pegunungan ada 9 cahaya cincin emas yang terhubung pada kultivator formasi jiwa. Wang Zhen bertekad akan mencapai tahap formasi jiwa dan menjadi cincin ke-10. Wang Zhen menoleh dan bertanya, "Kianmu, apakah kamu tahu tentang Zheng Niu?" "Zheng Niu, aku pernah mendengar tentang dia," Wang Ling berkata, dan Wang Zhen menjelaskan salah satu dari 10 kultivator formasi jiwa dibunuhnya. Sejak Zheng Niu menghilang, leluhur Dutian mencarinya, yang merupakan salah satu dari 2 kultivator transformasi jiwa di sakte pemurnian jiwa. Ketika keduanya berbicara, mereka akhirnya tiba di gunung yang terdapat aula besar. Wang Zhen menyuruh Wang Ling masuk dan penantua akan mengatur segalanya. Wang Ling dengan tenang berjalan ke aula. Saat dia masuk, ruangannya gelap. Dia merasakan tekanan di sekitarnya. Tiba-tiba api menyala di sekitar aula. Di tengah aula duduk seorang lelaki tua mengenakan jubah hijau, menatap Wang Ling. Level kultivasi Pak Tua ini telah mencapai puncak tahap akhir jiwa yang baru lahir. Pak Tua itu bertanya nama dan bagaimana bisa mematahkan mantra kematian. Wang Ling berkata dirinya adalah Qianmu, sebab dia bisa mematahkan mantra kematian itu karena level kultivasinya berada di tingkat akhir formasi inti. Pak Tua itu menembakkan energi spiritual untuk memeriksa kultivasi Wang Ling dan ternyata tidak ada kebohongan. Lalu Pak Tua itu memperkenalkan dirinya dan memberikan Wang Ling pelakak giok yang dapat mengakses berbagai gua untuk berkultivasi, juga memberikan pakaiannya. Dia juga dapat pergi ke perpustakaan Gunung Pemurnian Jiwa. Setelah mendapatkan ini, Wang Ling pergi. Tak lama kemudian setelah dia pergi, 2 indera ilahi yang kuat muncul di dalam aula dan bertanya tentang Wang Ling. Pak Tua itu berkata tidak perlu khawatir.
Sementara Wang Ling telah berganti pakaian baru berwarna merah, lalu pergi ke perpustakaan yang dijaga oleh Pak Tua di tingkat formasi inti. Wang Ling pergi ke lantai 2 dan menemukan metode produksi bendera jiwa. Tapi metode ini hanya berada di tingkat standar, bukan yang tertinggi. Jadi Wang Ling ingin pergi ke lantai 3, namun tidak diperbolehkan oleh Pak Tua penjaga perpustakaan yang menyadari Wang Ling mencari metode produksi bendera jiwa. Wang Ling akhirnya menyerang Pak Tua itu dengan tangan raksasa yang segera menggenggam erat tubuhnya, lalu dibanting ke tanah sampai 3 kali yang membuat Pak Tua itu menyerah. Dengan kekuatan Wang Ling saat ini, Pak Tua berkata hanya ada 10 pelaka giok dengan metode pembuatan bendera jiwa. Jika menginginkannya, maka curi mereka. Pak Tua itu juga menunjuk ke sebuah gua yang memiliki salah satu pelaka giok. Wang Ling kemudian tiba di depan gua. Indera ilahinya melihat di dalam gua ada seorang pria paruh baya di tahap akhir formasi inti dan 2 wanita cantik. Wang Ling membentuk segel, batasan menembak dari jarinya dan menghancurkan batasan di luar gua bersama dengan pintu. Pria parubaya melesat ke langit dengan marah. Dia mengeluarkan sebuah bendera ungu. Ratusan jiwa menyerbu ke arah Wang Ling. Wang Ling mengulurkan tangannya, bendera jiwa diraih olehnya dan menghapus jejak indera ilahi pria parubaya itu. Adapun ratusan jiwa yang menyerbu langsung diserap oleh bendera. Pria parubaya tercengang. Dia mengakui kekalahan dan memberikan semua miliknya sebelum pergi, terutama 2 selir kultivasinya. Wang Ling mengambil pelaka giok itu yang merupakan metode pembuatan bendera jiwa, tapi tidak lengkap. Salah satu dari 2 wanita bernama Liu Wei dan Su Yun memberi hormat pada Wang Ling. Dia memberitahunya bahwa alasan bendera jiwa tidak lengkap itu karena terbagi menjadi 3 bagian. Dengan menggabungkan ketiga metode ini akan mendapatkan metode produksi bendera jiwa yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Wang Ling menyebarkan indera ilahinya dan terbang ke bawah gunung. Kedua wanita itu terkejut, segera mengikuti di belakangnya. Tapi Wang Ling langsung menyuruh mereka berdua berhenti mengikuti. Kedua wanita itu terpaksa berhenti. Wang Ling akhirnya menemukan sebuah gua yang dekat dengan tambang Venaro. Tetapi ketika indera ilahi Wang Ling masuk lebih dalam, dia terhalangi oleh gas hitam. Hati Wang Ling bergetar. Ini adalah pembatasan jiwa kuno. Wang Ling kemudian bergegas untuk memeriksanya. Apa yang tidak pernah diduga Wang Ling adalah bahwa dia akan menemui sebuah batasan besar di jalur spiritual bawah tanah dan menemukan bendera jiwa kuno di dalamnya. Anda harus tahu bahwa bendera jiwa kuno ini sebenarnya ditetapkan secara khusus oleh sekte pemurnian jiwa dan sangat berharga. Terlebih lagi, sekte pemurnian jiwa juga memiliki aturan bahwa siapapun yang dapat menaklukkan bendera jiwa kuno dapat mengambilnya. Jadi di tengah jalan, Wang Ling diserang oleh sebuah jiwa Qingling yang mirip dengan tunggangan Tiandao. Wang Ling menghindarinya dan terlibat pertarungan dengan monster bendera jiwa kuno. Namun untuk sementara dia tidak sebanding dengannya dan akhirnya melarikan diri dengan panik.